Halo semua, terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video ini. Saya Yosef Prinsi Teguh, mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara Angkatan 10. Hari ini kita akan membahas topik pengangguran terutama untuk lulusan muda. Dan video ini merupakan tugas mata kuliah Ekonomi Makro. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SE, MEC, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro atas ilmu yang telah diberikan pada saat perkuliahan. Tingkat pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,81%. Kondisi ini terus membaik dan mengalami penurunan setiap tahun sampai pada tahun 2019 turun ke angka 5,01%. Bahkan periode awal tahun 2020, yakni pada bulan Februari 2020, angka pengangguran di Indonesia terhitung hanya 4,99%. Yang artinya pada bulan Februari 2020, jumlah penduduk bekerja mencapai 95,01%. Tentu kondisi ini mencerminkan kinerja baik pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada periode 5 tahun tersebut. Namun, apa daya, pandemi COVID-19 sampai saat ini menyebabkan keterpurukan ekonomi yang sangat tidak terbayangkan di tahun-tahun sebelumnya. PSBB, pengurangan jam kerja, penutupan area hiburan, larangan berpergian menyebabkan roda perekonomian tersendat. Bahkan banyak perusahaan harus melakukan banyak PHK dan pengurangan jam kerja bagi banyak karyawannya. Sampai dengan akhir tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan ekonomi akibat COVID-19 yang sangat signifikan sampai minus 5,32% pada kuartal ketiga. Hal ini mengakibatkan lonjakan angka pengangguran yang sangat besar. Menurut Bappenas, tingkat pengangguran pada akhir tahun 2020 bisa mencapai 8,1% sampai 9,1%, yang sebelumnya hanya 4,99% per Februari 2020. Angka pengangguran pada akhir tahun 2020 naik 4 sampai 5,5 juta atau berkisar 10 sampai dengan 12 juta jiwa menganggur. Faktor penyebab pengangguran. Lalu apa saja faktor penyebab pengangguran? Secara umum, pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, kemajuan teknologi. Saat ini tidak sedikit perusahaan yang tidak membutuhkan pekerja karena pekerjaannya sudah diambil alih oleh robot canggih, sehingga pengangguran bisa semakin tinggi. Yang kedua, kurang pendidikan. Saat ini perusahaan sangat membutuhkan kompetensi yang tinggi sehingga jika seorang memiliki keterbatasan pendidikan, maka kesempatan bekerja menjadi tertutup dan tidak jarang hanya bekerja sebagai buruh kasar. Yang ketiga, persaingan pasar global. Ada banyak sekali perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sehingga para pemilik perusahaan tidak tertarik merekrut tenaga kerja dari Indonesia. Alhasil, ada banyak fresh graduate yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan tersebut. 4. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam kinerja perekonomian suatu negara. Dalam menilai kinerja ekonomi, perekonomian mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagi dari penambahan pendapatan tersebut. Kesempatan kerja bisa mencapai dengan peningkatan output agregat atau barang dan jasa atau GDP secara terus-menerus. Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan GDP yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Yang kelima, tingkat inflasi. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga-harga barang dalam periode tertentu. Semakin tinggi tingkat inflasi, berakibat pada tingkat ekonomi yang menurun, sehingga akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Yang keenam, pertumbuhan angkatan kerja. Apabila peningkatan angkatan kerja baru lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia, akan menunjukkan jurang atau gap, di mana kondisi ini dapat terus berlanjut apabila krisis ekonomi terjadi pada suatu negara. Dengan adanya krisis ekonomi, tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyedia lapangan kerja yang rendah yang terus semakin dalam, tetapi juga pemutusan hubungan kerja. Yang ketujuh, tingkat upah.
Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah dalam suatu negara akan berpengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin rendah atau tinggi tingkat upah yang diterapkan oleh pemerintah, maka akan berhubungan pada penurunan jumlah orang bekerja pada suatu negara tersebut. Lalu, apa yang mengakibatkan begitu tingginya ancaman penambahan pengangguran akibat COVID-19, terutama bagi lulusan muda? Berdasarkan kajian ada dua hal. Yang pertama, penyempitan lapangan pekerjaan. Keterpurukan ekonomi akibat COVID-19 mengakibatkan banyak perusahaan gulung tikar sehingga banyak karyawan dipecat atau dirumahkan. Akibatnya lapangan pekerjaan akan semakin sedikit. Hal ini semakin suram bagi sarjana muda yang belum berpengalaman sama sekali, akan menambah tingkat pengangguran yang besar. Yang kedua, persaingan makin ketat. Akibat pandemi COVID-19, lulusan muda dari universitas tidak hanya bersaing dengan sesama lulusan muda, namun juga dengan yang berpengalaman. Hal inilah yang menyebabkan pengangguran menjadi hal yang menakutkan, tentunya bagi lulusan sarjana muda di Indonesia. Dampak pengangguran. Kemudian, apa saja dampak pengangguran? Mari kita lihat poin-poin berikut. Yang pertama, pendapatan per kapita. Orang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan sehingga hidupnya akan membebani orang lain yang bekerja. Dampaknya adalah terjadinya penurunan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, bila tingkat pengangguran tinggi maka pendapatan per kapita akan menurun, dan sebaliknya bila tingkat pengangguran rendah, pendapatan per kapita akan meningkat. Dengan catatan pendapatan mereka masih bekerja tetap. Yang kedua, pendapatan negara. Orang yang bekerja mendapatkan balas jasa berupa upah atau gaji. Upah atau gaji tersebut sebelum sampai di tangan penerima dipotong pajak penghasilan terlebih dahulu. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara, sehingga bila tidak banyak orang yang bekerja, maka pendapatan negara dari pemasukan pajak penghasilan cenderung berkurang. Yang ketiga, beban psikologis. Semakin lama seseorang menganggur, semakin besar beban psikologis yang ditanggungnya. Orang yang memiliki pekerjaan berarti ia memiliki status sosial di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dalam jangka waktu yang lama akan merasa rendah diri atau minder karena statusnya yang tidak jelas. Yang keempat, munculnya biaya sosial. Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan pengeluaran berupa biaya-biaya sosial seperti biaya pengadaan penjeluhan, biaya pelatihan, dan biaya keamanan sebagai akibat kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas. Yang kelima, meningkatnya tindakan kriminal. Bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, kesempatan untuk melakukan pencurian, perampokan semakin tinggi sehingga menimbulkan gangguan keamanan. Cara menanggulangi pengangguran. Untuk menanggulangi pengangguran perlu beberapa cara. Secara umum, penanggulangan pengangguran dapat dilakukan antara lain dengan: yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Menurut Sumitro Jojo Hadikusumo, kesempatan kerja dapat diperluas dengan dua cara, yaitu: satu, pengembangan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya. Yang kedua, melalui berbagai proyek pekerjaan umum, seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, dan jembatan. Yang kedua, menurunkan jumlah angkatan kerja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah angkatan kerja, misalnya program keluarga berencana, program wajib belajar, dan adanya pembatasan usia kerja minimum. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja dan tenaga kerja yang ada, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Bahkan banyak cara yang bisa dilakukan, seperti melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi, kursus, balai latihan kerja, mengikuti seminar, dan lain-lain. Untuk itu perlu diupayakan cara mengatasi pengangguran antara lain sebagai berikut: meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntutan industri modern, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan, mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal, meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya, membuka kesempatan kerja ke luar negeri. Kemudian mari kita lihat langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah menekan jumlah pengangguran selama pandemi. Yang pertama, mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 46,6 miliar dolar AS, termasuk stimulus ekonomi bagi pelaku usaha 17,2 miliar dolar AS.
Yang kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan serta relaksasi pembayaran kredit. Yang ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk kategori miskin dan rentan. Yang keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK dan juga lulusan muda. Yang kelima, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya dan kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja. Yang keenam, menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja, utamanya menyangkut perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit COVID-19. Yang ketujuh, penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana diharapkan dengan adanya undang-undang ini, investor akan masuk dan menanamkan modalnya karena kemudahan pengurusan dan potensi keuntungan yang baik. Yang ke-8, program vaksinasi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, di mana vaksinasi ini akan segera dimulai di awal tahun 2021 secara bertahap. Diharapkan dengan vaksinasi rakyat mulai merasa aman dan roda perekonomian dapat segera berjalan kembali. Kita berharap COVID-19 ini akan segera berlalu dan kita bisa berusaha secara mandiri atau bekerja di perusahaan impian kita dengan bebas kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maka dengan mengetahui besarnya tingkat pengangguran dan potensi persaingan pencari kerja di Indonesia, kita bisa mencari peluang-peluang berusaha dan ekonomi kreatif terutama bagi lulusan muda di Indonesia, sehingga tingkat ekonomi kita akan menanjak lagi ke arah yang lebih positif dan angka pengangguran dapat ditekan. Akhir kata, saya Yusef Prinsitepu, mahasiswa program studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara, pamit undur. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam MMPP Jaya.